saya akan sedikit memberikan pengantar ya informasi terkait industri 4.0 seperti itu. Mungkin bisa dimulai presentasinya. Oke, bisa di-share. Ya, baik. Oke, ya, ini sudah muncul ya. Oke, jadi saya akan memberikan pengantar terkait revolusi industri 4.0. Saya akan langsung melaju ke solusi update yang pertama. Ini adalah update mengenai Industri 4.0 sendiri ya. Untuk itu saya akan mengundang Bapak Fazri, CTO dari Active. Pak Fazri, halo. Halo Mbak Lina, halo Bapak Ibu semua. Keren banget Pak Fazri. Pak Fazri, Oh, ya. Industri 4.0 nih sekarang yang lagi heboh-hebohnya ya semenjak pandemi ya sebenarnya ya. Sudah jadi hot topic selama hampir kurang lebih 2 tahun ini ya Pak ya. Betul. Sebetulnya dari tahun 2016. Oh, gitu. Ya, nah itu tahun 2016 itu ditasbihkan jadi masuknya revolusi industri 4.0 pada saat acara World Economic Forum di Davos seperti itu. Nah, ini sekarang gitu. kita apalagi dengan masa pandemi ini mau nggak mau kita mengadop dan dipaksa gitu ya, bagaimana caranya kita tetap melakukan kegiatan, kerja, bersekolah dan lain sebagainya gitu dengan mengadop teknologi seperti itu. Gitu Mbak Lina. Jadi ini seru banget loh, ini seru banget ya. Apalagi kalau kami generasi emak-emak ini jadi senang belanja online nih. Nah itu salah satunya itu marketplace juga masuk ke dalam situ gitu loh. Bagaimana marketplace bisa tahu banget kebutuhan emak-emak belum dicari udah muncul. Udah nongol nih, wah algoritma yang berbahaya nih. Salah satu dari teknologi industri 4.0 gitu kira-kira. Baik, pastinya sudah tidak sabar semuanya. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan langsung aja ya, nanti ketik di kolom Q&A, akan ada sesi tersendiri buat nanya-nanya juga boleh ya. Baik Mas Fazri, silakan boleh langsung dimulai. Ya, oke, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan pengantar ya informasi terkait industri 4.0 seperti itu. Mungkin bisa dimulai presentasinya. Oke, bisa di-share. Ya, baik. Oke, ya, ini sudah muncul ya. Oke, jadi saya akan memberikan pengantar terkait revolusi industri 4.0 di mana nanti dalam paparan-paparan yang berikutnya akan dipresentasikan lebih detail lagi oleh teman-teman dari tim viewer dan Logitech. Jadi saya hanya memancing ide-ide kreatif dari Bapak Ibu semua, kira-kira apa lagi nih yang bisa dimanfaatkan dari revolusi industri 4.0. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke paparan utama dari teman-teman tim viewer dan Logitech, saya akan memberikan informasi secara umum terkait revolusi industri 4.0. Oke, next. Nah, kalau kita bicara revolusi industri 4.0, kita nggak bisa memisahkan ya tahap-tahap revolusi industri sebelumnya. Dari mulai revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai dengan sekarang, yaitu revolusi industri 4.0. Nah, dimulai revolusi industri 1.0 itu sekitar akhir tahun 1700 sampai dengan 1800-an ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Jadi mesin uap ini mendorong adanya pembuatan mesin-mesin pabrik menggunakan energi uap yang tadinya manual gitu ya, dengan adanya pembuatan alat-alat fabrikasi dengan tenaga uap, jadi memberikan produktivitas menjadi sangat masif dan meningkat. Selain itu munculnya ke kapal uap, kereta api dan lain sebagainya. Nah, berikutnya selang 100 tahun kemudian kita masuk ke industri 2.0 ya, di mana ditandai dengan ditemukannya listrik ya, di mana kalau kita lihat karakter listrik ini mulai terdistribusi seperti itu. Nah, yang tadinya alat-alat menggunakan mesin uap berubah menjadi listrik dan dia bisa terdistribusi secara masif, sehingga produktivitas menjadi berkali-kali lipat dari industri 1.0. Nah, berikutnya
sekitar tahun 1960-an kita masuk ke revolusi industri 3.0. Nah, ini dimulai di Amerika ya dengan menggunakan dengan masifnya komputer dan penemuan internet. Nah, penggabungan teknologi komputer dan internet inilah ya yang membuat kita sekarang masuk ke revolusi industri 4.0 seperti itu. Jadi revolusi industri 4.0 ini adalah pengembangan dari revolusi industri 3.0, di mana kegiatan bisnis, manufaktur, pendidikan, dan sektor lain terintegrasi melalui penggunaan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, cloud computing, IoT atau Internet of Things, dan big data secara masif. Oke, ini definisi dari Slatendal dan kawan-kawan tahun 2015. Dia menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu informasi dengan mudah antara satu sama lain. Nah, jadi kita bisa zoom kata kuncinya di mana ada kecepatan, ketersediaan, dan keterhubungan seperti itu. Ya, itu adalah ciri-ciri dari revolusi industri 4.0. Oke, next. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semua pasti sudah tahu gitu ya, atau sudah menggunakan. Sebenarnya yang ada di paparan kita ini itu apakah tiba-tiba muncul gitu ya? Ini enggak begitu gitu ya. Nah, ini adalah wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Ada sharing ekonomi ya, misalnya ada Airbnb, ada Zipcar ya. Airbnb platform kita untuk schedule booking hotel dan lain sebagainya tanpa harus si perusahaan ini punya hotel seperti itu. Zipcar juga seperti itu ya, penyewaan mobil ya tanpa harus punya mobil. Kemudian education ya, electronic education. Nah, dengan adanya 4.0 pun tidak sedikit yang terdisrupsi ya, seperti dunia pendidikan sekarang kita cukup tanpa harus ada di kelas ya, kita buka aplikasi ya, sangat banyak pilihannya, ini kita sudah bisa belajar seperti itu. Kemudian untuk e-government ya, ini tidak lepas juga pemerintah sebagai pelayanan publik untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih tinggi lagi dan lebih masif lagi ke masyarakat luas. Jadi harus diterapkan yang namanya teknologi ya, kolaboratif, marketplace, online health service. Ini kita sering pakai Halodoc misalnya, itu contoh simpelnya ya, atau nama teknologinya adalah telemedicine ya. Kita kalau mau beli obat itu nggak harus ke apotek lagi, atau kita mau diskusi dengan dokter seperti itu ya, tanpa kita harus ke rumah sakit. Kalau misalnya kita sakit-sakit ringan gitu, kita cukup buka apps, udah selesai seperti itu. Kemudian ada smart manufacturing, smart city, dan smart appliance. Oke, next. Nah, tadi saya ngomong banyak soal industri 4.0. Sebenarnya apa aja sih yang ada di dalam jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0? Jadi ada autonomous robot, simulation, system integration, Internet of Things, cyber security, cloud computing, additive manufacturing, augmented reality, big data. Nah, nanti ini kita akan lihat use case ya dari teman-teman TeamViewer, dari teman-teman Logitech, bagaimana teknologi industri 4.0 diadop menjadi sebuah solusi ya, yang mana ini bisa boost our business gitu ya. Ini akan menjadi sangat menarik, jadi Bapak Ibu nanti diperhatikan sampai akhir acara, dan silakan ditanya ya, santai aja, kita diskusi santai gitu ya terkait solusi-solusi kira-kira apa aja sih yang kita bisa adopt di di lingkungan kita seperti itu ya, atau di tempat kerja kita, di tempat bisnis kita dengan teknologi-teknologi yang mengusung revolusi industri 4.0. Oke, next. Sebagai penutup sekaligus kesimpulan, saya refer video dari World Economic Forum yang dimana tahun 2016 ditasbihkan ya masuknya revolusi industri 4.0. Ya, silakan. Oke, 9 menit ya? 8 menit. Oke, next. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk nanti dapat informasi lebih detail lagi terkait use case penerapan industri 4.0 dari teman-teman TeamViewer dan Logitech. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai merinding tadi Mas Fazri lihat perubahan-perubahannya ya. Banget Mbak Sekarang Alina. kita ngajak jalan robot ternyata. Bahkan di kalau nggak salah Dubai robot Android sudah dapat kewarganegaraan sekarang seperti itu. Wah, luar biasa. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ya memang di industri 4.0 ya. Sekarang bisa beli tanah di Metaverse katanya ya. Yes, sudah Yang lagi hits nih. Beli tanah di Metaverse. Sudah dimulai beli tanah di Metaverse, sudah dimulai itu. Bahkan kafling yang sudah dibeli sama penyanyi Snoop Dogg ya itu di sebelahnya tuh jadi mahal banget tuh. Oh gitu, waduh, apa kita sudah mulai harus investasi di dunia maya sekarang? Mas Fazri, ini ada pertanyaan satu, boleh dijawab ya? Boleh dong, boleh ya. Baik, ini dari Bapak Yusar Ang. In the banking industry Indonesia, will that be POGK or PBI cover about the innovation in banking 4.0? Understand saat ini sudah banyak pengaplikasian teknologi 4.0 in the area of channels, strategic risk, customer personification, and data analytic. Ini maksudnya bertanya atau pernyataan nih Pak Yusar nih? Saya juga nggak paham. Oke. Indonesia, mungkin dari sektor banking mungkin, Mas Fazri gimana nih? Iya, baik. Saya coba berkomentar aja mungkin ya. Ya boleh. Iya. Jadi setiap industri. Oh, it's a question. Oke. Ya, silakan dilanjut, Bapak Fazri. Sedang menelaah ya. Iya, oke. Jadi setiap industri saat ini berlomba-lomba untuk menerapkan industri 4.0 dengan tujuan men-scale up kita punya bisnis seperti itu. Misalnya contoh di industri perbankan gitu ya. Mungkin yang simpelnya, yang paling simpel kita bisa membuat nomor rekening ya. Membuat nomor rekening tanpa harus datang ke bank seperti itu ya. Jadi dulu kita ngebayangin kita mau buka rekening harus datang ke bank. Kalau sekarang nggak perlu, kita cukup kita datang ke mall, kita buka rekening di situ, ada stand banknya di situ, cukup dengan kamera, kemudian ada customer service langsung ya, seperti itu masuk ke salah satu tadi teknologi integration seperti itu. Bahkan sekarang berkembangnya fintech dan lain sebagainya. Mungkin saya pikir itu masuk ke bank 5.0 seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Alina. Baik, terima kasih juga pertanyaan Bapak Yusar Ang. Good question. Oke, betul sekali ya. Ini keren banget ya. Semua sektor sekarang industri 4.0 dengan kemajuan zaman dan teknologi ya. Kemarin juga ada triangle sekarang ya, Pak Fazri ya. People Power Technology ya katanya ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin kita simpan dulu karena nanti akan ada sesi Q&A tersendiri ya, Mas Fazri ya. Boleh. Baik. Mau dijawab? Boleh. Ini ada satu lagi ya. Udah 10 menit belum? Oh ya, Ini ada dihitung dulu ya time cap-nya. Oke, baik. Nanti bisa dikeroyok sama pembicara lain nanti. Aduh, jangan dong. Baik, ini pertanyaan satu lagi ya. Baik, ini solusi terintegrasi apa yang bisa diberikan oleh Logitech dan TeamViewer dalam mendukung pemerintahan dalam memberikan layanan masyarakat? Ini dari Ibu Nur Rahman ya. Iya, saya coba masuk ke use case yang paling simpel. Jadi ada kira-kira Bapak. Baik. Bapak ya, sorry. Oke. Ya. Kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu aplikasi pajak tim admin saya ini bermasalah seperti itu. Oke. Gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi dari TeamViewer ya, itu dapat melakukan support melalui remote dengan kameranya Logitech seperti itu. Jadi kita bisa bayangin ya, masalah-masalah install aplikasi pajak aja ya, kadang kan kita butuh saya lupa ISPT gitu ya, tim admin saya gitu kan, untuk install seperti apa. Nah, tim admin saya akhirnya karena masa pandemi itu harus bikin antrian dulu, Mbak Alina. Oh gitu. Datang ke KPP. Gitu kan. Nah,
mudah-mudahan dengan adanya solusi dari TeamViewer ya untuk pelayanan pajak atau pelayanan pemerintahan yang lain yang sifatnya public sector Ya. ini terlayani dengan baik. Nanti validasinya pakai webcam Logitech, Mbak. Itu bagus banget. Nah, nanti Benar-benar. jelaskan sama teman-teman Logitech dan TeamViewer ya, gitu. Baik. Nanti ada use case tersendiri juga sesinya ya. Betul. Ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Fajri. Sehat terus Sama-sama. ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi sesi mengenai Industri 4.0 yang luar biasa, banyak sekali seluruh sektor, hampir sekarang seluruh sektor menggunakan Industri 4.0 dengan teknologi terbarunya ya. Dari Bapak Fajri, CTO Active.